Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Haji Ahmad Paloh selaku Wakil Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pro kontra 3 periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu yang sedang ramai tersebut? Ya, baik, terkait dengan sekarang ramai di media, ada beberapa baik itu lembaga survei ataupun masyarakat yang lain yang berkeinginan bahwa presiden untuk dilanjutkan sampai dengan 3 periode. Tentu hal ini perlu kajian yang mendalam menurut kami, karena di dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan, saya lupa kalau tidak salah di pasal 7 disebutkan bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 periode. Artinya kalau memang kita harus melakukan perubahan terhadap undang-undang terkait dengan pasal 7, masa jabatan presiden dari 2 periode dibatasi menjadi 3 periode, tentu harus ada amandemen yang dilakukan oleh DPR RI. Nah, berkaitan dengan amandemen ini, kalau saya melihat biarkan masa jabatan presiden itu tetap 2 periode, untuk kemudian saat sekarang pemerintah pusat agar lebih bisa fokus. Saat sekarang ini bukan DPR RI harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berkaitan dengan masa jabatan presiden. Akan tetapi yang lebih penting saat sekarang adalah bagaimana pemerintah pusat mengatasi pandemi yang saat sekarang sedang begitu besar di seluruh Indonesia. Saat sekarang peningkatan di mana-mana, peningkatan masyarakat yang terdampak COVID ini, dan juga bagaimana pemerintah pusat agar lebih fokus terlebih dahulu memikirkan pemulihan ekonomi dampak daripada COVID-19 ini. Menurut Bapak, apakah dampak positif dan negatif bila 3 periode jabatan presiden dan wakil presiden tersebut benar terjadi? Terkait dengan dampak positif dan negatif berkaitan dengan masa jabatan presiden 3 periode, tentu ada plus minus memang. Dampak positifnya barangkali seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada berkelanjutan pembangunan yang dapat dilakukan. Apabila presiden 2 periode belum dapat menuntaskan program pembangunannya, dapat dilanjutkan di periode ketiga. Itu dampak positif. Dampak negatif ya tentu bahwa ini adalah kita sudah sama sepakat bahwa undang-undang di pasal 7 saya tadi sebutkan bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi dengan 2 periode. Artinya kita akan membuang energi lagi yang seharusnya pemerintah pusat dan DPR RI saat sekarang lebih fokus ke bagaimana penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat dampak dari COVID-19 ini. Energi akan terbuang untuk melakukan amandemen itu. Dan tentu setiap kebijakan pemerintah pusat yang diambil berkaitan dengan amandemen tentu ada pro dan kontra. Saya khawatir ini justru akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Itu dampak negatif yang menurut saya kurang baik bagi proses demokrasi yang ada di kita. Menurut Bapak, adakah alasan dibalik meluasnya isu ini menyebar? Ya, kita sudah sama melihat di media, baik media cetak, media elektronik, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tetap tidak berkeinginan untuk 3 periode. Kita apresiasi Bapak Presiden, artinya Presiden konstitusional, artinya Presiden patuh dengan undang-undang yang ada masa jabatan yang sudah dibatasi berdasarkan undang-undang, walaupun celah untuk melakukan amandemen ya tetap ada. Berkaitan dengan isu yang semakin meluas di masyarakat ini, ya harapan kita ya Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa beliau tidak berkehendak untuk melanjutkan 3 periode. Ya sudahlah, mungkin ada kepentingan-kepentingan di balik itu, baik itu kelompok maupun perorangan, sehingga isu ini tetap bergulir, tetap meluas di masyarakat. Saya kira dalam kondisi sekarang ini kita kesampingkan dulu kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan perorangan. Orang Presiden sendiri yang sudah didorong untuk 3 periode, beliau sendiri sudah menyatakan bahwa tidak bersedia untuk dilanjutkan masa jabatan sampai 3 periode.